harapan kami bahwasannya adanya pembatasan pelamar P3K. Pelamar P3K khusus untuk honorer di instansi masing-masing. Metode seleksi penggunaan perpaduan CAT dan afirmasi usia serta masa pengabdian. Yang terakhir itu penurunan nilai ambang batas. Ini karena keterbatasan kemampuan yang ada. Yang terkait dengan progres pendataan tenaga non-ASN sampai dengan saat ini sejumlah 4.704. Permasalahan pendataan tenaga non-ASN yaitu adanya kriteria pendataan menyebabkan tidak diperbolehkannya data utuh kondisi terkini tenaga non-ASN di daerah karena tidak terdatanya yaitu tenaga non-ASN yang masa kerjanya belum ada 1 tahun pada 31 Desember 2021. Mestinya per bulan Juli 2022 sesuai tanggal surat Kemenpan RB. Tenaga non-ASN yang usianya di atas 59 tahun dan di bawah 20 tahun. Tenaga non-ASN yang melaksanakan tugas sebagai tenaga kebersihan, keamanan, pengemudi yang dibiayai oleh APBD, dan juga tenaga non-ASN di BLUD. Ini yang bisa kami sampaikan, Pak Menteri. Kita fokus memang laporan tentang honorer, yang tentang sakit dan sebagainya, terus kita kawal, kita berupaya agar indikator-indikator penilaian ini bisa naik. Tentunya kita ingin belajar dari Banyuwangi yang sudah baik. Ini Pak Sekda segera dijadwalkan. Ini Pak Kajari tadi sudah bilang, kapan kita ke Banyuwangi? Nah ini, saya dulu ketika awal dilantik, Wakil Bupati saya sudah sowan ke sana, ini selama menjabat Bupati hampir 1,5 tahun lebih, belum sowan ke Banyuwangi. Kira-kira gitu. Nah, di Kemenpan RB tantangannya juga banyak. Nah, Pak Arief ini memang harus target menurut saya, karena selama ada kesungguhan dan apalagi tadi dengan sholawat. Sholawat itu penting. Saya di Banyuwangi selama memimpin itu tidak ada acara tanpa sholawat. Saya setiap mulai acara, mulai RT, RW, kira-kira gitu. Dan itu berkahnya banyak. Nah teman-teman sekalian saya hormati, saya ingin sampaikan beberapa slide yang saya sampaikan beberapa. Kita ini menurut Bloomberg, ke depan di 2050 Indonesia akan jadi 4 besar negara paling maju ekonominya di dunia. Bayangkan, 4 besar setelah Tiongkok, India, Amerika. Dan ini menuju ke sini, ini harus siapkan aparaturnya yang hebat. Kalau nggak disiapin sama SDM-nya, ini ke depan akan jadi problem. Oleh karena itu, reformasi birokrasi itu menjadi penting, penyiapan ASDM. Tetapi kita ada beberapa masalah memang. Dan oleh karena itu reformasi birokrasi ini selama ini kan hanya dianggap seperti tumpukan kertas. Next. Maka Presiden bilang, birokrasi ini, reformasi birokrasi itu sederhana saja, harus berdampak. Nah, Pak Bupati mimpin kan dampaknya kelihatan ini. Enggak usah diskusi panjang, wah ada mall pelayanan publik, daerahnya lebih rapi, Pemdanya lebih bersemangat dan seterusnya. Kalau saya dulu waktu jadi bupati sederhana aja, reformasi birokrasi satu, kalau orang datang ke Pemda, nggak boleh dia celinguan lebih dari 2 menit untuk nanya. Didatengin dulu oleh siapapun yang lihat orang yang masuk ke Pemda. Jadi bukan dia nanya, kita yang nanya. Mau cari apa Pak? Cari siapa? Waktu itu saya begitu. Dan perubahannya terasa. Karena rakyat itu ingin melihat perubahan. Reformasi itu harus berdampak. Oh pelayanan lebih mudah. Maka reformasi birokrasi kata Presiden harus berdampak. Dan saya lihat di kota ini, di Blora ini mulai berdampak. Nah dampaknya harus diresonansi sampai ke bawah Pak Bupati, Pak Ibu Bupati. Layanannya ke bawah harus jalan. Kira-kira itu. Karena kalau itu jalan, saya kira elektoral pilihan kedua itu gampang. Kira-kira. Saya dipilih 92% pemilihan Bupati periode kedua. Dengan membuat mall pelayanan publik, smart kampung di desa-desa. Yang berikutnya kata Presiden, reformasi birokrasi harus lincah. Bapak harus jemput bola Pak Arief. Jemput bola ke bawah. Karena itu akan dirasakan oleh orang. Gerakkan semua ASN untuk bergerak. Itu tadi kita lihat ada 7.969 ASN. Dan ada 5.346 ASN. Gerakkan ini, kalau ini bergerak saya kira dahsyat. Dan mereka fixed income. COVID ini sekarang kemarin ini, banyak orang yang tadinya pendapatannya tinggi, tiba-tiba terjun bebas. Bapak Ibu ada COVID, nggak ada COVID, kerja nggak kerja, gajinya tetap sama. Kan gitu tuh. Nah maka inilah yang harus disyukuri menjadi ASN dan non ASN yang kerja di lingkungan Pemda, fixed income. Nah fixed income ini kadang orang udah di zona nyaman, maka dia nggak mau bergerak. Nah teman-teman sekalian, kita ini sekarang tapi ada kendala-kendala, dilema-dilema. Next. Nah ini kita lihat ini. Di satu sisi kita diinginkan birokrasi ini sekarang reform, pelayanannya harus cepat, jemput bola dan seterusnya. Karena digitalisasi sekarang menjadi keniscayaan, semua sekarang bisa diselesaikan lewat HP.
Tapi kenyataannya sekarang ini, Bapak sekalian, kita menghadapi SDM yang titipan. Iya toh, siap orang datang minta dimaksud dari non ASN dan seterusnya. Akhirnya apa terjadi? Ada ratusan ribu tenaga honorer yang harus diangkat. Nah, apalagi maunya passing grade-nya diturunkan. Malah kadang nggak mau pakai tes, maunya langsung diangkat ASN. Jadi kan enak memang negara yang baik dewe kan gitu. Nah, ini yang terjadi. Padahal ada tuntutan sekarang di luar kita, digitalisasi itu luar biasa. Sekarang semua orang melayani. Dulu zaman saya kecil dulu kalau masuk ke bank, satpam itu ya tukang jaga. Sekarang satpam nggak jaga. Bapak datang sama satpam bilang, "Badhe menapa panjenengan?" Nah, oh ini kayaknya orang pegawai Pemda, ini minta slip merah, ini pengeluaran terus, ini berarti pengambilan. Nah, tulis. Bahkan dibantu nulisnya. Dulu kan satpam hanya biasa. Sekarang fungsinya udah cross cutting, udah berubah. Ya, tidak lagi menjadi satpam, tapi menjadi PR dan seterusnya. Bukan hanya mengamankan, tapi membantu menyelesaikan masalah. Nah, inilah struktur kita. Padahal kita ini rankingnya coba kita lihat. Pelayanan publik kita masih rendah dibanding berbagai negara. Efektivitas anggaran. Di satu sisi tuntutan publik luar biasa, tapi di sisi lain kita ini selalu mentoleransi. Ya, kita nggak pernah bisa. 2005 ada PP, 2018 terakhir. 2018 terakhir mestinya tidak boleh ada non ASN lagi. Dikasih transisi 2023 besok. Maka kemarin almarhum ngasih surat duluan. Ternyata nggak bisa terakhir. Ini kalau setiap mau kampanye terakhir terus nggak pernah terakhir. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria.